pada waktu itu tahun ya 63 atau sebelum itu ya mungkin itu ya. Itu sebagai kepala proyek lah. Jadi proyek Brantas itu tidak saja untuk mengurusi sungai, tapi maksudnya di situ itu untuk pembangkit tenaga listrik, misalkan di Sutami gitu ya, di Malang, di Batu dan sekitarnya itu, kemudian juga di daerah Malang Selatan juga ada. Nah itu kemudian pada waktu itu kami lebih kepada yang disebut kelistrikan desa. Jadi bagaimana dulu kan belum ada elektrifikasi yang lebih masif seperti sekarang begitu. Makanya kami itu banyak juga membangun PLTM, jadi pembangkit listrik PLTA mikrohidro ya. Telah terbit Majalah Kampus Indonesia edisi pertama, November 2024. Berisi beberapa profil kampus yang telah mencapai akreditasi unggul. Pendapat Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang baru. Juga profil 44 fakultas kedokteran dengan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan majalah, dapat menghubungi salah satu kontak yang tertera dalam video. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memperkenalkan fakultas teknik di Indonesia yang mempunyai prestasi akreditasi unggul. Menurut rencana, wawancara ini akan kami tayangkan secara digital dan juga akan kami muat di dalam majalah Kampus Indonesia edisi Desember 2024 dan kalau memungkinkan juga akan kami bukukan. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Insinyur Hadi Suyono, STMT, PSD, IPU, ASEAN Engineering. Beliau adalah Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Malang. Apa kabar, Prof? Nggih, sehat, alhamdulillah. Terima kasih Pak Dr. Bambang Sadiono. Nggih. Matur nuwun. Prof. Hadi Suyono menyelesaikan Ya. S1 Teknik Elektro di Universitas Brawijaya, S2 di Teknik Elektro UGM, dan S3 di University of Malaya, Provinsi Insinyur di Universitas Brawijaya, kemudian menjadi dosen Fakultas Teknik di Fakultas UB juga, pernah menjadi sekretaris jurusan Teknik Elektro, menjadi ketua jurusan Teknik Elektro, dan saat ini menjadi dekan sekaligus menjadi ketua Persatuan Insinyur PII Kota Malang. Nah, Prof, mungkin sepanjang perjalanan karir sampai saat ini ada hal menarik yang bisa diceritakan. Silakan, Prof. Nggih. Terima kasih Pak Dr. Bambang Sadiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kepercayaannya dalam rangka untuk memberikan inspirasi untuk bangsa ya pada acara yang di host oleh Pak Bambang Sadiono. Untuk saya ini asalnya dari Pamekasan, Madura. Ya, jadi lahir tahun 73, kemudian 1973 maksudnya. Kemudian ya sekolah besar, lahirnya sebenarnya di Jember juga. Kemudian besar dan menempuh pendidikannya sampai SMA itu di Pamekasan. Ya. Kemudian ya kami hidup ya bukan orang berkebudayaan waktu itu, gitu.
maksudnya ya hanya cukup untuk hidup lah kira-kira begitu. Kemudian tahun 1991 saya melanjutkan studi di Brawijaya di Teknik Elektro. Kemudian berikutnya ya dulu ada proyek namanya proyek percepatan insinyur. Jadi jadi saya termasuk yang diberikan kepercayaan menerima beasiswa P2I itu. Jadinya namanya P2I sampai saya lulus. 91 masuk, kemudian 95 lulus untuk S1-nya. Kemudian itu penuh dengan struggling. Jadi untuk bisa kuliah itu tadi itu ya tidak saja apa namanya mengandalkan kiriman dari orang tua ya, karena yang membiayai saya waktu itu adalah kakak saya gitu, kakak saya guru SMP yang nomor 2 atas nama Bapak Sugiarto. Nah itu saya berterima kasih sekali kepada beliaunya karena beliaulah yang memberikan apa itu jalan lah gitu ya, dalam rangka untuk pembinaan karir saya mulai dari situ. Kemudian ya alhamdulillah kemudian setelah itu saya diterima di menjalani karir yang profesional di menjadi dosen di Universitas Widyagama awalnya. Ya saya di sana karena waktu itu memang swasta itu lebih menarik daripada negeri, ya kan? Kemudian setelah itu tahun 96 masuk, kemudian 98 yaitu waktu huru-hara negara itu. Ya, maksudnya ketika pergantian kepemimpinan Pak Soeharto waktu itu, kemudian melanjutkan studi ke S2. Ya, jadi tidak berlangsung lama setelah saya mengabdi di Widyagama itu. Kemudian setelah itu lulus tahun 2000. Kemudian setelah itu tahun 2001 saya berangkat lagi untuk studi di University of Malaya di Kuala Lumpur. Ya. Ya, kemudian saya berkarir di sana ya sebagai riset assistantship pada waktu itu sebagai untuk peneliti begitu sekaligus juga sebagai dosen luar biasa dari University Malaya. Kemudian saya melanjutkan lagi kegiatannya sebagai konsultan. Jadi konsultan di swasta disebut dengan Advanced Power Solutions, sendirian berhad. Itu yang melakukan kegiatan-kegiatan berkaitan dengan kajian lah, berkaitan dengan ketenaga listrikan. Kemudian setelah itu baru berikutnya kembali lagi ya saya waktu itu sudah resign dari Widyagama pada saat berangkat sekolah S3 itu. Kemudian saya kembali ada kesempatan untuk bisa mengabdi di Brawijaya ini sehingga sampai tahun 2008. Jadi saya mengabdi sebagai dosen di Universitas Brawijaya ini gitu. Jadi memang mulai dari bawah. Kalau dari dosen itu kan mulai dari 3B gitu ya. Sampai pada tahun 2019 saya berusaha untuk bisa mengejar ketertinggalan, begitulah kira-kira. Ya, akhirnya insya Allah sampai pada tahun 2019 itu tadi saya sudah bisa meraih profesor. Ya, itu untuk bidang yang saya tekuni lah. Kira-kira mungkin itu Pak Bambang. Ya. Baik, Prof. Ya, Fakultas Teknik di Universitas Brawijaya ini tergolong tergolong senior karena sudah lahir ya, sejak 1963. iya Nah, betul. mungkin sepintas bisa diceritakan apa perkembangannya sampai saat ini. Ya, awalnya kita itu di daerah Malang itu ada proyek Brantas dulu itu. Jadi, makanya termasuk waktu itu Prof. Sutami, ya beliau adalah sebagai Menteri PUPR, nggak salah. Kemudian juga Prof. Suryono itu adalah ketua pada waktu itu tahun 63 atau sebelum itu ya mungkin itu ya. Itu sebagai kepala proyek lah. Jadi proyek Brantas itu tidak saja untuk mengurusi sungai, tapi maksudnya di situ itu untuk pembangkit tenaga listrik, misalkan di Sutami gitu ya, di Malang, di Batu dan sekitarnya itu, kemudian juga di daerah Malang Selatan juga ada.
Nah, itu kemudian pada waktu itu kami lebih kepada yang disebut apa namanya kelistrikan desa. Jadi bagaimana dulu kan belum ada elektrifikasi yang lebih masif seperti sekarang begitu. Makanya kami itu banyak juga membangun PLTM, jadi pembangkit listrik tenaga apa PLTA mikrohidro ya. Nah, tahun itu pun juga akhirnya berkembang pertama kali di apa tahun 63 itu teknik sipil, kemudian dilanjutkan teknik pengairan, kemudian tahun 2 tahun 3 tahun berikutnya lagi dikembangkan ke teknik mesin, teknik elektro, kemudian sekarang sudah ada 9 departemen. Jadi pada waktu itu hanya lima prodi saja ya. 5 prodi di bawah langsung kalau prodi itu langsung departemen. Kalau dulu nyebutnya jurusan. Sekarang Fakultas Teknik sudah ada 21 program studi ya. Kemudian ada 9 departemen. Jadi membawai apa program S3, kemudian S2, S1 dan juga apa namanya keprofesian. Jadi hampir keseluruhan sekarang sudah unggul. Jadi kami 21 itu kecuali yang baru. Jadi sejak ya apa namanya kami mengelola di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya sejak tahun 2020 ya 2021 itu akhirnya kami hampir semuanya yang lama-lama itu tadi itu sudah unggul. Jadi semuanya sudah. Jadi ada 18 program studi. Jadi kami ada 8 departemen, dari Departemen Teknik Sipil, kemudian yang kedua Teknik Pengairan, kemudian ketiga Teknik Mesin, kemudian Teknik Elektro, kemudian ada lagi Departemen Teknik Industri, kemudian yang berikutnya lagi Teknik Kimia, kemudian Arsitektur, kemudian lagi PWK, ya Perencanaan Wilayah dan Kota, kemudian yang terakhir Departemen Profesi Keinsinyuran. Jadi nah, karena yang baru-baru itu kami ada 3. Di tahun 2020 itu kami membuat lagi, kita dalam rangka untuk enhance dari bukan saja di level kesarjanaan begitu, tapi lebih kepada ke apa doktoral, sehingga kami membuat untuk S3 Teknik Elektro di tahun 2020 ya. Kemudian sekarang makanya statusnya masih baik ya. Kemudian lagi teknik ke S2 Teknik Industri. Kemudian yang terakhir itu profesi arsitek. Jadi ada 3 itu. Makanya semuanya sudah 18 sudah unggul semua. Kemudian berikutnya lagi sudah ke apa namanya baiknya karena memang baru. Kemudian step ahead-nya kami lagi menyiapkan semuanya untuk PS-PS yang di bawah departemen di bawah Fakultas Teknik UB itu menuju kepada akreditasi internasional. Jadi sudah ada 1 teknik elektro sudah terakreditasi IABI ya itu di bawah Washington Accords. Kemudian yang berikutnya di tahun ini ada 2, jadi teknik sipil dan juga teknik mesin ya. Kemudian PWK S1 dan S2-nya juga apa namanya sudah kami daftarkan dan dalam rangka penyiapan visitasi untuk akreditasi ASIIN. Jadi pada prinsipnya sekarang kami sudah step ahead lah gitu. Ya, okay. Telah terbit buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul. Buku 100 perguruan tinggi akreditasi unggul berisi tentang profil dan perjalanan dari 100 perguruan tinggi yang telah mendapatkan akreditasi unggul. Untuk informasi dan pemesanan buku, bisa menghubungi salah satu nomor yang tercantum dalam video. Fakultas Teknik Universitas Brawijaya ini dimulai tadi sejarahnya antara lain proyek Brantas, dan proyek Brantas itu selain untuk irigasi juga untuk elektrifikasi, untuk tenaga listrik, pembangkit listrik. Nah, berarti teknik elektro ini juga sudah cukup lama. Nah, akhir-akhir ini teknik elektro ini juga sangat populer ya di kalangan muda yang akan masuk perguruan tinggi karena ada perkembangan baru, yaitu teknik elektro yang dulu dikenal arus lemah itu yang
betul. Sekarang untuk IT dan sebagainya, nah, mungkin apa yang terjadi sekarang dengan teknik Ya, elektro di Universitas Brawijaya? oke. Jadi sekarang semuanya sudah apa namanya, tentu tren yang ada di dunia itu sudah menjadi bagian dari riset kita juga dan juga pengembangan kepada kurikulum yang ada di Fakultas Teknik ya. Terutama misalkan saja yang berkaitan dengan AI. Jadi artificial intelligence itu bagian dari kurikulum kami gitu. Karena itulah maka bukan hanya di level fakultas dan juga bukan hanya di level apa departemen ya, tetapi juga di kami itu menjadi sekarang itu menjadi jargon kami di Universitas Brawijaya, menjadi bagian dari atau juga universitas yang apa mengembangkan AI. Jadi kecerdasan buatan itu menjadi bagian riset utama kami gitulah. Kemudian yang berikutnya lagi, pengembangan itu juga diadopsi oleh semua departemen. Jadi tidak hanya di apa namanya di konteks metodologinya dalam pengembangan AI itu, tapi juga dalam implementasinya, misalkan dengan Internet of Things gitu ya. Jadi mengumpulkan semua device secara elektronik begitu, kemudian diimplementasikan kepada persoalan-persoalan yang di local wisdom. Jadi contohnya misalkan saja kita ada persoalan-persoalan ya karena kami itu dekat dengan sungai, ya Brantas tadi itu pengendalian banjir misalkan, itu pun juga dengan menggunakan IoT. Kemudian juga kerjasamanya juga dengan teknik pengairan. Teknik pengairan sebagai informasi Pak Dr. Bambang, jadi mulai dulu itu kami itu satu-satunya yang punya teknik pengairan di Indonesia. Ya, dan baru ya beberapa 2-3 tahun ini ada di universitas lain yang juga mengembangkan, cuma hanya satu saja ya. Sehingga kami itu betul-betul leading di dalam teknik pengairan itu begitu. Nah, termasuk juga apa namanya implementasi dari riset-riset yang berkembang pada saat ini, termasuk juga misalkan implementasi AI, kemudian robotik, kemudian material ya bahan yang dikomandani oleh kawan-kawan di teknik mesin itu juga sama kami kembangkan, tetapi juga lebih juga melihat kepada local wisdom gitu. Nah, termasuk juga arsitektur dan juga arsitektur Nusantara misalkan itu juga bagian dari riset kita gitu. Dan itu apa memperhatikan dari internal yang ada di kita gitu. Ya, baik Ya, Prof. Saya kira luar biasa ini teknik pengairan yang ada di Universitas Brawijaya, karena ya. negara kita ini kan negara agraris yang sebenarnya mengandalkan fasilitas pengairan itu. Nah, kenapa selama ini kalau tidak salah teknik pengairan itu bergabung dengan teknik sipil, artinya tidak menonjol sendiri seperti yang di Universitas Brawijaya. Ya, secara umum di teknik sipil itu ada teknik kering gitu kira-kira begitu ya. Ya maksudnya misalkan saja pengelolaan dari infrastruktur gitu, kemudian struktur, kemudian juga transportasi gitu ya. Kemudian juga ada yang teknik sipil basah namanya. Jadi kawan-kawan itu bisa di teknik sipil sendiri itu memang dibagi sesuai dengan apa namanya konsentrasi atau bidang ilmunya ya. Nah, termasuk juga di dalamnya itu juga bisa misalkan saja tentang apa infrastruktur ataupun juga yang berkaitan dengan transportasi tadi yang saya sampaikan itu. Nah, di Fakultas Teknik itu tadi karena kita diberikan kepercayaan yang lebih begitu dari apa dari negara waktu itu, maka sehingga teknik pengairan itu juga dikeluarkan biar lebih ke mengembangkan diri, kira-kira begitulah. Kalau di dunia kita kan punya IHE, jadi IHE Delft itu ya. Jadi itu juga kita berkiblat ke sana karena di banyak juga pengembangan research yang diimplementasikan di Belanda. Kemudian sebenarnya juga relate dengan kita, makanya kita very strong relation dan cooperation antara di kami ya dengan IHE Delft itu. Nah itu pun juga misalkan saja ya di teknik sipil itu ada bendungan juga gitu, teknologi bendungan. Nah di kami maksudnya itu ada dikembangkan di teknik sipil, tetapi juga kawan-kawan di teknik pengairan
juga berkaitan dengan bagaimana pengembangan yang lain, termasuk juga efektivitas dan juga optimalisasi lah, misalkan berkaitan dengan pengaturan air, kemudian dalam rangka untuk sustainable, kemudian melihat lingkungan. Nah, itu juga menjadi constraint bagi teknik pengairan. Karena itulah maka mereka nyebutnya kalau S3-nya itu adalah sumber daya air, ya, termasuk juga penyediaan air bersih itu. Ya, karena kami juga termasuk juga eh, apa hasil dari ya di Batu itu kan juga ada sumber air yang besar sekali begitu, yang juga mengalirkan juga ke ke Das Brantas ini. Nah, itu juga bagaimana penyediaannya untuk penyediaan air bersih pada masyarakat. Kira-kira juga begitulah, ya Pak. Sampai. Ya. Baik, Prof. Tadi antara lain Ya. teknik pengairan ini sebagai sesuatu yang khas di Universitas Brawijaya. Mungkin Ya. ada di yang lain yang bisa diceritakan selain khas itu yang keunggulan Fakultas Teknik Oke. Brawijaya ini apa, Prof? Ya, kami tetap melihat terutama sebenarnya keunggulan itu kan bisa kita lihat dari risetnya, kemudian output riset yang sudah bisa kita sumbangsikan kepada negara, kira-kira begitulah. Jadi dulu yang mulai dari awal juga itu yang mengembangkan PLTM yang disebut dengan listrik masuk desa begitu juga itu, kemudian pengembangan listrik di pedesaan itu dimulai dari kami, ya. Jadi ya itu kombinasi sebenarnya dari teknik pengairan yang tahu bagaimana mengelola air dengan baik, dengan memperhatikan sustainability-nya tadi itu, ya, dengan aspek lingkungannya, kemudian di-convert menjadi bagian juga elektrifikasi, menjadi pembangkit listrik yang disumbangkan atau juga dikontribusikan ke PLN misalkan begitu. Nah, ini dulu itu menjadi satu, kira-kira begitu. Nah, kemudian yang dikembangkan di kita itu adalah riset-riset terkini, tetapi tetap melihat local wisdom. Jadi yang dilihat itu adalah bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang di lokal. Makanya di kami itu ada di tingkat Universitas Brawijaya ada desa binaan. Jadi kami ada 1.000 desa binaan untuk Brawijaya. Kalau kami ada 36 dan beberapa yang lainnya lagi, hampir 96 desa binaan di kami. Jadi yang selalu intens, yang selalu kami kembangkan ada 36 desa binaan. Maksudnya apa? Contoh misalkan kami juga ada research yang berkaitan dengan pengembangan renewable energy, ya. Nah, tetapi di internal kami, maksudnya di wilayah Malang misalkan dan sekitarnya, Malang Raya. Jadi Malang Raya itu meliputi dari Malang Kota, Malang Kabupaten dan juga Malang Batu. Nah, itu ada source atau juga sumber daya yang berkaitan dengan misalkan di peternakan sapi. Jadi kami ada kerjasama di wilayah yang penghasil peternakan sapi terbaik itu di Batu. Nah, itu kita kembangkan untuk waste-nya itu tadi, kotorannya itu kita kembangkan menjadi sumber pembangkit yang lain. Jadi sumber pembangkit gas misalkan begitu. Kemudian juga penggunaan yang lainnya juga. Nah, sehingga ini juga dalam rangka meningkatkan di samping juga riset implementatif yang kita lakukan, tetapi juga dalam rangka untuk menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat begitu. Kemudian yang lainnya lagi, misalkan tadi mulai dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro, kami juga bahkan juga punya di Kediri itu ada pembangkit listrik yang kami bangun, ya. Kemudian ada di Pujon juga ada. Pujon itu bagian dari Batu, Batu atau kabupaten ya saya lupa. Kemudian ada juga bahkan di kami itu punya lab tersendiri. Jadi di UP, di Fakultas Teknik itu ada lab kita sebut dengan 3-in-1 project gitu. Jadi menggabungkan antara PLTM, pembangkit listrik mikrohidro, ditambah dengan panel surya, kemudian ditambah dengan wind.
Nah, itu pun juga kita kembangkan juga. Kemudian yang lain lagi, sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, karena kami itu penelitian keteknikan, tetapi juga melihat pada local wisdoms, ya, jadi persoalan-persoalan yang ada di masyarakat sekitar yang kita kembangkan, itu juga misalkan tadi untuk arsitektur itu ada pengembangan arsitektur Nusantara, gitu. Jadi itu pun juga lebih kepada bagaimana kita apa itu mengembangkan dan juga tanpa harus meninggalkan dari karakteristik budaya kita Nusantara begitu. Makanya pengembangan yang kita buat sekarang itu adalah pengembangan arsitektur Nusantara. Nah, termasuk juga PWK. PWK itu adalah sustainable SDGs, tetapi juga memperhatikan local wisdom. Makanya RT RW, penataan RT RW, tetapi melihat dari apa namanya kebiasaan dari masyarakat kita di wilayah timur, misalkan begitu. Itu juga kami kembangkan. Makanya PWK itu banyak juga menyelesaikan proyek-proyek yang tidak hanya di apa namanya level masyarakat begitu, juga level industri, tetapi juga menyelesaikan yang ada di misalkan saja kerjasamanya dengan pemerintah daerah, kira-kira begitu. Sehingga intinya di kami itu adalah riset unggulannya itu adalah atau juga output unggulannya sebenarnya adalah berkaitan dengan riset keteknikan yang tetap melihat atau menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lokal kita. Jadi makanya termasuk juga apa namanya robotik ataupun juga IoT, kemudian artificial intelligence, tetapi diimplementasikan di masyarakat. Kira-kira begitu. Oke. Telah terbit Majalah Politik Indonesia edisi ketiga bulan November 2024. Membahas harapan dan tantangan Kabinet Merah Putih yang telah dilantik oleh Presiden Prabowo dalam menghadapi permasalahan selama 5 tahun ke depan. Serta membahas beberapa kinerja dari DPR RI yang terpilih untuk periode ini. Informasi dan pemesanan majalah bisa menghubungi langsung nomor atau email yang terdapat dalam video. Baik, Prof. Sebagai fakultas yang sudah cukup senior, nah pasti alumninya juga sudah cukup banyak dan mungkin sudah banyak yang berperan apa ya secara nasional di posisi-posisi yang strategis. Mungkin bisa diceritakan, Prof, kiprah para alumni Fakultas Teknik Universitas Brawijaya ini. Ya, jadi di kita untuk alumni-alumninya itu sudah alhamdulillah sudah bagus-bagus posisinya lah. Misalkan saja sekarang ada Pak Wiko, misalkan itu beliau sekarang sebagai wakil direktur utama ya dari Pertamina. Jadi Pak Wiko itu adalah alumni kami teknik mesin itu. Kemudian kami juga punya sederet dirjen begitu ya, juga alumni dari arsitektur, misalkan itu beliau sudah direktur perumahan sekarang di PUPR. Termasuk juga beberapa banyak yang direktur di PP, kemudian juga ada juga SKK Migas gitu ya di anak perusahaan-perusahaan Pertamina, kemudian juga di PLN, ya itu juga sudah banyak di sana. Kemudian juga di BNI juga sebagai Vice President, kemudian di beberapa tidak saja di level BUMN nasional ya, tetapi juga di multinasional ataupun juga di luar begitu. Juga banyak alumni-alumni kita sebagai termasuk di General Motor misalkan, itu juga ada. Kemudian tidak kalah pentingnya juga di kami alumni-alumni kita itu, kami juga itu sebagai ini wira swasta. Jadi sekarang itu juga sudah punya coveragenya bukan saja misalkan di level nasional, tetapi juga di internasional ya. Jadi maksudnya tentang ekspor impor dan begitu. Kemudian ada beberapa juga itu yang ya tentulah ya di pemerintahan sementara kita masih dulu hanya
di Menteri dulu itu Lukman Edi waktu itu teknik sipil itu. Jadi kemudian juga dari beberapa itu juga jadi komisaris kira-kira begitulah. Jadi itu capaian-capaian sementara yang dicapai dari kawan-kawan di teknik elektro ya. Kira-kira begitu. Prof, ya Ya, sekaligus diceritakan student body-nya, Prof. Artinya jumlah mahasiswa sekarang berapa ya, dan alumninya sudah sampai berapa sekarang? ya, kalau student body kami itu untuk sekarang ya di tahun 2024 ada sekitar 7 ribuan. Jadi ya lebih 7.014, 7.000 sekian lah, 7.000 itu. Kemudian kalau tentuan ya apa setiap tahun intake kami itu sekitar 1.500-an. Jadi itu tentu tersebar pada 21 program studi ya. Kemudian kalau alumni kami itu sudah hampir berapa? 34.000 lah ya. Itu tentu sudah ya karena semakin banyak lah begitu setiap tahunnya sejak tahun 60 63 tadi kan ya. Itu sudah hampir berapa sekarang itu? Mungkin 80 ribuan ya dari alumni kami ya itu ya. Ya saya tapi untuk jumlah yang pastinya perlu kita cek kembali lah itu untuk jumlah alumni kami. Ya, Iya, ya, baik, Prof. Nah, dulu ada program percepatan insinyur. ya, Sampai sekarang ada yang bercerita, Prof. Selo dari UGM itu jumlah rasio insinyur di Indonesia itu masih dianggap kurang. ya, Nah, ya. apa yang menjadi program dari Fakultas Teknik Universitas Brawijaya ini, termasuk pada masa jabatan sebagai dekan, Bapak sebagai dekan sekarang, Ya. eh, apa kegiatan untuk memperbanyak jumlah insinyur ini? Oke. Ini sekarang di Indonesia kita kan juga ada mandat dari kementerian dari pemerintah pada waktu itu di zaman Pak Jokowi mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu lah itu dimulai perlunya berdirinya apa namanya profesi insinyur. Ya, karena itulah maka keluarlah mandat ada 40 perguruan tinggi yang diberikan mandat untuk mendirikan program profesi insinyur itu. Termasuk di dalamnya Brawijaya. Nah, dari 40 tadi itu tidak semuanya membuka, jadi karena kesiapannya. Jadi sekitar sekarang ini masih 23 ya. 23. Jadi kalau kami dulu mendirikan PSPPI itu, jadi program studi keinsinyuran itu tadi itu tahun 2018 atau 2019. Nah, sekarang sudah ada 23 program PSBI di universitas yang ada itu dalam rangka itu juga. Makanya luarannya dari pendidikan dari PSPPI di universitas itu adalah mengeluarkan insinyur gitu. Nah, di apa itu kan juga dilihat kualitasnya itu berdasarkan akreditasinya. Jadi di Indonesia itu baru 2 yang unggul. Yang unggul itu adalah UGM dan Brawijaya. Yang lainnya masih dalam rangka mungkin dalam rangka peningkatan ya. Itu satu. Jadi kami membuat mungkin itu adalah pertama kami membuat program profesi insinyur itu di Indonesia. Ya termasuk juga di deretan pertama lah. Kemudian yang kedua itu dalam rangka untuk peningkatan insinyur tadi itu kami ya dosen-dosen kami dan juga mahasiswa kami itu kami encourage untuk bisa masuk ke PSPI itu. Dan kami juga jadi dosen-dosen kami itu hampir mungkin dalam 60-70% sudah insinyur. Ya, jadi insinyur itu kan melalui pendidikan. Sedangkan insinyur pratama, madya ataupun juga utama IPU yang dibacakan tadi itu mendapatkannya itu dari kita sebut dengan insinyur profesional yang mengeluarkan dari PII. Jadi Persatuan Insinyur Indonesia. Jadi kami pun juga memberikan pembinaan kepada apa namanya universitas di sekitar kami juga gitu. Jadi tidak hanya di level apa namanya di Malang, tetapi juga di luar Malang. Jadi misalkan saja sekarang sudah ada apa itu di universitas swasta di Surabaya itu sudah mendirikan PSPPI juga gitu. Atas kita sebagai pembinanya. Juga demikian juga yang di Politeknik
Kemudian ada juga universitas yang ada di Malang juga itu sudah ada beberapa gitu. Jadi kami mempersiapkan juga dalam rangka untuk enhance dan juga akselerasi insinyur di Indonesia itu tadi itu kami melakukan begitu. Kami ada namanya Fakultas Teknik Mengabdi, Pak. Jadi kami itu sudah secara internal sudah kami cukup lah ya dalam rangka untuk menjaga reputasi secara nasional begitu. Karena itulah maka reputasi nasional yang kami maksudkan tadi dan capaian kami itu perlu kami share. Jadi kami share ke beberapa kawan termasuk juga di Forum Dekan Teknik Indonesia. Jadi kami mengadakan misalkan saja sarasehan, kemudian pertemuan bersama itu termasuk juga di Brawijaya dalam rangka MOU bersama, kemudian dalam rangka untuk sharing gitu. Jadi sharing itu bukan hanya sekedar bahwa itu sharing konteksnya knowledge saja, tapi best practice kami apa. Kemudian memberikan fasilitas juga kepada universitas itu gitu. Kami paling tidak kemarin ketika sudah ada kegiatan FDTI MOA antar sesama universitas di Indonesia dalam rangka untuk Fakultas Teknik itu ada 250-an. Itu yang kami create ya. Kemudian juga yang ikut juga itu baik online atau tidak atau juga offline sampai 1000-an lah banyak yang berpartisipasi. Ya kira-kira itu Pak Sadono ya. Oke. Prof, terakhir Ya. saya mau tanya Ya. itu apa ya status atau gelar ASEAN Inc itu apa maknanya? Ya, ASEAN Eng itu adalah pengakuan dari kita karena saya sudah atau kami ya atau juga yang lain kita kan sudah mendapatkan insinyur itu dari perguruan tinggi ya. Jadi dan insinyur itu ada 2 program. Jadi insinyur by RPL dengan rekognisi pembelajaran lampau itu juga pengalaman lampau. Jadi misalkan Pak Sadono sebagai insinyur lama itu titel kan gitu. Kemudian insinyur sebagai sudah boleh kalau untuk tahun sekarang itu, maksudnya sekarang untuk periode sekarang itu boleh melakukan praktek keinsinyurannya setelah mendapatkan insinyur. Insinyur itu kan kurang lebih sama dengan kalau dia itu di dokter ya. Jadi esket dulu itulah yang kita sebut ST. Kemudian insinyur itu adalah pada saat dia sudah mengikuti pendidikan insinyur begitu. Itu dari universitas. Kemudian kita mengajukan setelah insinyur itu ada STRI. Jadi surat tanda registrasi insinyur. Itu yang mengeluarkan PII. Nah, kemudian dari situ pun juga dari PII mengeluarkan IP. Jadi insinyur profesional. Nah, ada yang IPP Pratama, P-nya itu, kemudian insinyur profesional Madya, IPM, kemudian ada IPU, insinyur profesional utama. Nah, kemudian setelah itu kita diantar sesama engineer board itu di ASEAN ataupun juga di dunia misalnya begitu, itu melakukan apa istilahnya pengakuan bersama. Nah, inilah kemudian jadi artinya adalah insinyur yang ada di Indonesia itu akan diakui oleh negara-negara lain, begitu. Nah, termasuk juga di ASEAN. Ya, karena itulah maka dalam rangka untuk mengcoverage itulah setelah mendapatkan IPU yang saya dapatkan itu contohnya misalkan, maka kita bisa mengusulkan untuk bisa coverage-nya lebih luas. Itulah yang kita sebut dengan ASEAN Engineer. Ya, itu ASEAN Eng itu tadi. Dan itu juga pengajuannya juga sama melalui jadi pengalaman kita termasuk juga insinyur sudah ada, kemudian insinyur profesional sudah ada, kemudian itu diajukan ke PII, jadi sebenarnya ke KFU. Jadi apa istilahnya itu lupa saya untuk kepanjangannya, tapi itu adalah organisasi insinyur seluruh ASEAN, kira-kira begitu. Dan itu PII mengajukannya ke sana dan kami sudah mendapatkan itu tahun berapa itu 2019 lah.
begitu. Oke, Pak. Terima kasih sekali Profesor Insinyur Hadi Suyono, STMT, Oke, PhD, IPU, oke, ASEAN Ing, Dekan Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Luar biasa, oke. Terima kasih. kita sudah mendapat informasi yang sangat penting, sangat strategis. Mudah-mudahan ini membantu yang ingin berkomunikasi, berkolaborasi, atau calon-calon mahasiswa yang ingin kuliah di Fakultas Teknik Universitas Ya, Brawijaya Malang. ya. Sekali lagi terima kasih Prof. Selamat Oke, bekerja, Mas Nuan, sukses. terima kasih banyak. Ya, Oke. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Bambang. Majalah Politik Indonesia edisi khusus. Terima kasih Jokowi Maruf Amin dan selamat bertugas Prabowo Gibran. Berisi pendapat dan testimoni mengenai pemerintahan Jokowi Maruf Amin dari berbagai tokoh, serta harapan untuk pemerintahan Prabowo Gibran dalam memimpin Indonesia ke depan. Untuk informasi dan pemesanan majalah Politik Indonesia, dapat menghubungi nomor yang tertera dalam video. Bersama saya Bambang Sadurno di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi